wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ari Triwijayanti MPD selaku dosen psikologi pendidikan, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman kelas C semester 3 yang mengambil mata kuliah psikologi pendidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu walaupun secara tidak langsung melalui video ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari bahaya yang sedang mengintai kita kali ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Aldo Kurniawan di sini dari kelompok 1 sebagai moderator sekaligus pemateri akan menjelaskan makalah kami dengan judul Konsep Dasar Psikologi Pendidikan. Langsung saja, bagi yang sudah ada makalahnya boleh dibuka ataupun mendapat PPT-nya. Langsung saja. Psikologi pendidikan itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama psikologi dan yang kedua yaitu pendidikan. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang maknanya adalah hidup atau jiwa, sedangkan kata kedua yaitu logos yang artinya ilmu. Jadi bisa secara harfiah, psikologi adalah ilmu tentang kejiwaan, perilaku, atau tingkah laku manusia. Sementara menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Terus beranjak ke kata yang kedua setelah psikologi yaitu pendidikan. Pendidikan ini juga berasal dari bahasa Yunani yaitu eductum, sementara bahasa Inggrisnya adalah education. Eductum sendiri terbagi menjadi dua kata yaitu sebuah proses yang artinya adalah sebuah proses perkembangan dari dalam keluar, sementara yang kedua adalah duko yang artinya dalam artian yang sedang berkembang. Sementara apabila dijadikan satu, yaitu pendidikan itu proses perkembangan dari dalam keluar, yaitu pendidikan itu intinya adalah pembentukan seperti itu. Nah, jadi apabila digabungkan, psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan. Lalu apa tujuan dari mempelajari ilmu psikologi ini, psikologi pendidikan maksud saya, yaitu tujuannya adalah untuk memahami dan meningkatkan proses belajar dan pembelajaran. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik, keadaan sistem belajar, cara mengajar, dan anak didik di setiap daerah tidaklah sama. Kemudian kita masuk ke sejarah dari psikologi pendidikan itu sendiri. Nah, ini dia. Sejarah psikologi pendidikan itu pada yang pertama tokohnya adalah Demokritus. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, ahli psikologi pendidikan yang bernama Demokritus menulis tentang manfaat-manfaat tindakan oleh sekolah dan pengaruh lingkungan rumah pada keberhasilan belajar individu. Yang kedua yaitu tokohnya adalah Plato dan Aristoteles. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Plato dan Aristoteles ini berdiskusi mengenai berbagai topik ilmu psikologi pendidikan. Yang pertama jenis-jenis pendidikan yang sesuai berdasarkan
perbedaan peserta didik. Yang kedua, latihan-latihan jasmani dengan pengembangan dan keterampilan psikomotor. Yang ketiga, bentuk-bentuk karakter yang baik. Yang keempat, kemungkinan dan keterbatasan pendidikan moral. Yang kelima, efek dari musik, puisi, dan seni-seni lainnya pada perkembangan individu. Yang keenam, yaitu peranan guru. 7, relasi antara guru dan siswa. Ke-8, alat-alat dan metode mengajar. Ke-9, jenis-jenis aktivitas belajar. Ke-10, prinsip-prinsip belajar. Ke-11, afeksi dan belajar. Ke-12, belajar terlepas dari guru. Dan yang tokoh, maksud saya pengembang dari psikologi pendidikan selanjutnya itu Johann Amos Comenius. Nah, itu ada di slide-nya. Johann Amos Comenius ini seorang ahli psikologi yang berasal dari Ceko, dan dia lahir pada tahun 1592 dan wafat 1671 Masehi. Menjelaskan bahwa ilmu psikologi pendidikan memiliki topik dan tujuan sebagai berikut. 1. Anak jangan dianggap sebagai miniatur orang dewasa. 2. Pembelajaran hendaknya dapat menarik perhatian anak. Lakukanlah dengan menggunakan alat peraga sehingga anak dapat mengamati, mengalami, dan menyelidiki. Dan sementara tokoh sejarah psikologi pendidikan yang keempat ada Jean-Jacques Rousseau, seorang pemikir sekaligus ahli psikologi pendidikan dunia asal Prancis yang lahir pada tahun 1712 Masehi dan wafat 1778 Masehi, menerangkan bahwa ilmu psikologi dalam pendidikan memiliki tujuan penting. Di antaranya, 1. Segalanya baik ketika datang dari tangan Sang Pencipta, segala-galanya memburuk dalam tangan manusia. Kedua, campur tangan orang tua atau orang dewasa terhadap perkembangan anak dapat menimbulkan masalah jika hal itu tidak dilakukan dengan hati-hati. Yang ketiga, para pendidik hendaknya membekali dirinya dengan pengetahuan tentang kejiwaan peserta didik. Sementara tokoh sejarah psikologi pendidikan yang kelima yaitu ada William James, seorang ahli ilmu psikologi pendidikan asal New York yang lahir pada tahun 1842 dan wafat pada tahun 1910. Pada tahun 1890, William James menerbitkan buku pertamanya dengan berjudul Principle of Psychology. Kemudian dia memberikan kuliah yang bertajuk Talk to Teacher. Dalam diskusinya, dia membahas mengenai aplikasi psikologi pendidikan untuk mendidik anak. Dia menekankan pentingnya mempelajari proses belajar mengajar di kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terkandung di dalam banyak aspek dan teori ilmu psikologi pada umumnya. Dia merekomendasikan mengajar pada titik yang lebih tinggi di atas pengetahuan dan pemahaman anak dengan tujuan memperluas cakrawala pemikiran anak. Itu tadi yaitu sejarah psikologi pendidikan dan tokoh-tokohnya yang mencetuskan. Lanjut masuk ke pengertian psikologi. Pengertian psikologi yang pertama yaitu menurut ahli. Yang pertama ada ahli bernama Warrington. Menurut Warrington, pada tahun 1978, psikologi pendidikan berfungsi sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Sementara tokoh kedua berpendapat bernama Sumadi Suryabrata pada tahun 1984. Menurut beliau, psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dan situasi pendidikan. Yang ketiga, menurut Eliot pada tahun 1999, psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Sementara tokoh yang keempat ada Anita Wolflof-Hoy pada tahun 2007. Menurut beliau, psikologi pendidikan adalah ilmu yang memfokuskan perhatiannya pada proses belajar,
dan pembelajaran, menerapkan metode dan teori psikologi dan menjadikannya sebagai teori yang secara berkesesuaian gitu. Yang terakhir yaitu tokoh bernama Santrop pada tahun 2007 juga. Dia menjelaskan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada pemahaman tentang proses pembelajaran dan mengajar dalam lingkungan pendidikan. Nah, menurut 5 ahli ini, tercetuslah pengertian psikologi pendidikan secara umum, yaitu adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang karakteristik individu dalam perkembangannya. Tujuan dan fungsi psikologi pendidikan secara umum adalah mengembangkan pengetahuan dan metode untuk mempelajari proses belajar mengajar pada situasi keseharian yang sesuai dengan tingkat usia dalam pendidikan. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu teori psikologi pendidikan. Nah, dalam teori psikologi pendidikan ini terdapat 4 teori yang sangat menjadi teori yang paling kuat di antara yang lainnya. Yang pertama yaitu behavioristik atau behaviorisme. Teori psikologi ini menjelaskan bahwa perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi oleh peristiwa di sekitar. Jadi, teori ini berpandangan bahwa belajar terjadi karena operan conditioning, yaitu jika seseorang belajar dengan baik maka ia akan mendapat hadiah dan hal itu akan meningkatkan kualitas belajarnya, seperti itu. Dalam perkembangannya munculnya beberapa ahli yang mendukung teori ini seperti Thorndike, Skinner, Clark Hull, dan Edwin Goodhart. Teori ini yang pada awalnya merupakan salah satu aliran ilmu psikologi, selanjutnya berkembang dan berpengaruh dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan susunan katanya, behaviorisme terdiri dari dua kata, behave yang berarti berperilaku dan isme yang berarti aliran, sehingga jelas bahwa penekanannya pada tingkah laku. Yang teori kedua yaitu teori kognitif atau Brunner. Teori psikologi pendidikan kognitif mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Fungsi kognitif penting karena dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan dan sebagai tolak ukur untuk mensukseskan proses pembelajaran. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognitif adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognitif menunjuk pada konsep tentang pengenalan. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena ada variabel penghalang pada aspek-aspek kognitif seseorang. Itu masuk ke teori yang ketiga, yaitu humanisme. Ini dicetuskan oleh Carl R. Rogers. Teori mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. Teori psikologi pendidikan ini menjelaskan bahwa seseorang dapat memilih apa yang ingin dipelajari, mengusahakan, dan menilai proses pembelajarannya sendiri, sehingga diperlukan motivasi dari peserta didik itu sendiri. Teori humanisme dalam pendidikan lebih menekankan pada perkembangan positif, pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Masuk ke teori yang keempat, yaitu konstruktivisme. Teori ini ada mengenai filsafat belajar yang sudah terungkap dalam tulisan ahli filsafat Giambattista Visco pada tahun 1710, yang mengemukakan bahwa orang hanya dapat benar-benar memahami apa yang dikonstruksikannya sendiri. Namun, ahli psikologi yang pertama mengembangkan dan mempopulerkan filsafat ini dalam pembelajaran adalah Jean Piaget.
Namun, dari beberapa hasil penelitian pendidikan sains pada tahun-tahun terakhir telah mengungkapkan bahwa pengetahuan itu dibangun dalam pikiran seseorang. Asumsi dasar teori konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan tentang belajar adalah bahwa setiap orang pada dasarnya sudah memiliki pengetahuan atau bekal awal tentang sesuatu yang akan dipelajari. Pembelajaran pada intinya adalah bagaimana mengembangkan atau mengkonstruksi, membangun pengetahuan atau bekal awal yang sudah dimiliki tersebut menjadi sebuah pengetahuan baru dan utuh. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alin Permatasari. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alin Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi pendidikan dan juga manfaat dari psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya, psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan ini ialah guru dan siswa. Maka objek yang dibahas dalam ilmu psikologi pada pendidikan adalah tingkah laku siswa yang berkaitan dengan proses belajar dan tingkah laku guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Sehingga objek utama yang dibahas pada ilmu psikologi di dalam dunia pendidikan adalah masalah belajar dan pembelajaran ilmu pendidikan untuk semua umur. Menurut Sumadi Suryobroto, ruang lingkup psikologi pendidikan antara lain yang pertama pengetahuan. Pendidik atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih untuk memberikan pengajaran pada anak didiknya. Proses belajar mengajar memberikan dampak secara pengetahuan pada peserta didik yang awalnya tidak tahu tentang materi yang diberikan menjadi tahu. Guru atau pengajar perlu memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran dan pengetahuan tentang masalah yang mungkin ada pada peserta didik. Yang kedua itu pembawaan. Pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Pembawaan dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi, konsep pengajaran selama berada di kelas, dan juga diperlukan untuk mengubah suasana yang menstimulus siswa selalu aktif akan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Yang ketiga yaitu proses-proses tingkah laku. Pembelajaran interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses pembelajaran, seperti berbicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan yang melibatkan respon sensorik dan motorik. Kegiatan tersebut memberikan perubahan pada peserta didik menjadi lebih aktif dan perubahan sikap dari sikap yang kurang baik menjadi sikap yang positif. Sikap positif yang dibawa saat kembali ke dalam keluarga, ke masyarakat merupakan hasil proses pendidikan yang berkualitas. Yang keempat yaitu hakikat dan ruang lingkup belajar. Pembelajaran interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan berbicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan yang melibatkan respon sensorik dan motorik. Kegiatan tersebut memberikan perubahan pada peserta didik menjadi lebih aktif dan perubahan sikap dari sikap yang kurang baik menjadi sikap yang positif. Sikap positif yang dibawa saat kembali ke dalam keluarga, ke masyarakat merupakan hasil proses pendidikan yang berkualitas. Yang kelima yaitu perkembangan siswa. Guru mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah laku yang ditunjukkan ketika di dalam kelas, ketertarikan atau keaktifan saat mengikuti pembelajaran, hasil yang didapatkan ketika tes, dan juga perkembangan siswa yang tampak dari sikap, cara berbicara, interaksi dengan guru dan temannya. Semua itu merupakan hasil dari proses pembelajaran. Perkembangan yang positif jika dilihat kemajuan siswa dalam interaksinya maupun intelijensinya meningkat ke arah yang baik. Nomor 6 yaitu faktor yang mempengaruhi belajar. Situasi belajar sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Situasi seperti tempat dan suasana sangat mempengaruhi keberhasilan seorang guru dalam mengajar. Kondisi ruang kelas, ruang laboratorium,
ruang perpustakaan merupakan fasilitas yang membantu mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Faktor lain yang mempengaruhi belajar berasal dari dalam atau diri siswa yaitu motivasi, bakat, intelijensi, kemampuan diri menyesuaikan dengan lingkungan belajar. Yang ketujuh yaitu pengukuran pendidikan. Pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran dalam waktu tertentu untuk mengukur perkembangan pendidikan yang telah didapat. Yang kedelapan yaitu aspek praktis pengukuran. Aspek praktis pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa hasil dari proses pembelajaran. Yang kesembilan yaitu transfer belajar. Pembelajaran dengan sistem dan interaksi yang baik dan positif dengan komunikasi yang menyenangkan antara guru dan anak didik menyebabkan anak didik menerima ilmu yang diberikan dan menyukai gurunya. Namun, jika interaksi dan komunikasi guru pada siswa kurang baik, maka siswa akan menjadi tidak suka dan menunjukkan sikap yang negatif. Sikap positif yang diajarkan dan diterapkan selama di sekolah akan dimiliki oleh siswa seperti yang awalnya tidak disiplin, menjadi disiplin, yang sebelum tidak bisa berpakaian yang rapi, menjadi berseragam yang rapi. Nomor 10, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental anak didik ditandai dengan keikutsertaannya dan keaktifannya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, baik secara individu maupun berkelompok. Yang ke-11 yaitu pendidikan karakter. Karakter psikologi dibentuk dari budaya yang diterapkan selama masa pembelajaran di bangku sekolah oleh pendidik. Budaya berupa aturan-aturan kedisiplinan ataupun asas dari kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Yang ke-12 yaitu kurikulum pendek. Kurikulum merupakan kerangka pembelajaran untuk tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam. Yang pertama itu belajar, yang kedua proses belajar, dan yang ketiga situasi belajar. Lalu ada manfaat psikologi pendidikan. Manfaat psikologi pendidikan ini ada 2. Yang pertama, manfaat bagi pendidik, dan yang kedua manfaat bagi peserta didik. Manfaat untuk pendidik yaitu menurut para ahli psikologi di dunia, manfaat psikologi pendidikan bagi para pendidik yaitu yang pertama, peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar. Yang kedua, mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri peserta didik. Yang ketiga, mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh peserta didik dalam proses mengajar-mengajar. Yang keempat, mengembangkan diri sendiri untuk menjadi manusia pembelajar dan dapat membagi ilmunya pada orang lain secara profesional. Yang kelima yaitu mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi belajar anak didik. Yang keenam yaitu mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar mengajar, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta berupaya untuk terus memperbaikinya. Nah, sedangkan manfaat mempelajari ilmu psikologi pendidikan bagi para siswa pendidik yaitu para siswa didik yaitu diantaranya yang pertama, meningkatkan kemauan dan niat untuk mencari ilmu dan mendapatkan ilmu. Yang kedua yaitu mengenali naluri dan potensi belajar. Yang ketiga, mengembangkan diri menjadi manusia pembelajar. Yang keempat, bertekad untuk meningkatkan harkat dirinya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang terakhir yaitu tujuan mempelajari ilmu psikologi pendidikan. Tujuannya yaitu secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami bentuk-bentuk gejala psikologi siswa atau individu secara umum dalam bentuk tingkah laku dan sikap selama mengikuti proses pembelajaran atau belajar mengajar. Yang kedua itu memahami kemampuan dan potensi-potensi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar mengajar agar tercapai semua tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal. Yang keempat yaitu membantu siswa mengembangkan berbagai jenis potensi dan kemampuan dalam bentuk proses pembelajaran
berbasis pengembangan siswa-siswi. Yang kelima yaitu membantu siswa-siswi menyelesaikan program pembelajaran materi dengan sempurna, sehingga dengan pemahaman guru tentang teori dan ilmu psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan kepada siswa-siswi dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai tuntas 100%. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata atau pelafalan kata yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.